Oke, baik. Kali ini kita akan melihat tentang multisim. Bagaimana kita membuat sebuah rangkaian logika sederhana, gerbang AND, OR, maupun gerbang NOT pada multisim. Nah, namun sekarang kita coba membuka dulu program multisimnya, ya. Oke, ini adalah tampilan awal daripada program multisim. Nah, kita lihat dulu beberapa jenis gerbang di sini. Saya kasih contoh misalkan untuk 7432. Ya. Jadi saya sekali lagi kita buka di sini ada pilihan, ada TTL, CMOS. Misalnya saya pilih yang place TTL-nya. Saya klik, ya. Kemudian saya ketik 7432. Itu adalah gerbang OR. Kalau untuk seri yang lain itu adalah misalkan 74, nah misalnya adalah 00. Ini adalah gerbang NAND. Contoh yang lain itu adalah misalnya 7408. Ini adalah gerbang gerbang N. Misalkan 7404 ini adalah gerbang NOT, ya. Jadi misalkan kita coba bermain-main dengan 74 misalnya 32, saya gunakan gerbang OR, ya. Jadi contoh untuk satu gerbang dulu, ya. Kalau kita sudah pilih, kemudian OK, ya. Nah, di sini Anda klik saja A. Oke. Nah, karena kita hanya menggunakan satu gerbang, ya. Kalau Anda mau gunakan dua gerbang, boleh, ya. Anda boleh new, klik B yang tadi, ya. Oke, kalau sudah berarti misalnya coba saya cancel karena kita hanya menggunakan satu gerbang. Ini sudah kita tidak gunakan lagi, maka pilih close, ya. Oke, saya hapus ini karena hanya menggunakan satu gerbang saja, ya. Nah, kita coba satu gerbang, kemudian yang kita butuhkan selain itu adalah lampu LED sebagai indikator untuk melihat indikator. Jadi sekali lagi untuk lampu LED-nya itu saya ulangi. Di sini ada, Anda lihat ada place diode. Anda klik di situ. Kemudian Anda lihat ada LED red, boleh pilih. Yang orange juga boleh, ya. Misalnya kita pakai yang LED yang merah. Kemudian Anda OK, ya. Di sini, ya. Kemudian close, ya. Jangan lupa close. Nah, misalnya saya mau rubah posisi LED-nya ini dalam bentuk posisinya horizontal, maka tinggal saya pilih view. Oke, saya lihat dulu view. Oke, di sini pilih edit, kemudian orientation, ya. Kemudian kita pilih itu adalah ini, ya, rotate. Anda lihat untuk memutar bisa menggunakan keyboard yaitu Ctrl Shift R. Itu kalau diputar berlawanan dengan jarum jam. Kemudian kalau searah jarum jam, ya, bisa Ctrl R, ya. Karena ini kebetulan kita putar berlawanan jarum jam, maka Ctrl Shift R atau Anda boleh klik yang di sini. Oke, ya. Kemudian saya juga butuh resistor. Anda lihat di resistor itu adalah di place basic. Jadi boleh diklik di situ, maka akan muncul seperti ini. Silakan masukkan saja resistor berapapun terserah, masukkan dulu. Kemudian klik OK, ya. Letakkan kursor di sini. Maaf, resistornya di sini. Karena kita butuh satu resistor, maka langsung di close, ya. Tinggal dihubungkan. Oke. Nah,
Nilai resistor kita bisa ganti yaitu dengan cara arahkan kursor di sini kemudian double klik. Nah, nilai di sini kita ganti dengan misalnya 220. Di sini sudah ohm ya. Oke. Nah, kemudian Anda perlu ketahui bahwa untuk inputnya ini ada dua dan setiap input bernilai high atau low ya. 0 atau 1. Jadi kalau tadi pada penjelasan datasheet tadi untuk VH ya, input voltage yang high tadi itu minimalnya itu pada saat mencapai 2 lebih ya, 2 lebih volt itu adalah sudah dalam kondisi high. Kemudian low-nya itu adalah maksimalnya tegangannya adalah 0,8 volt ya. Jadi di sini setiap input bernilai high atau low sehingga kita perlu satu komponen ya yang bisa dibuat seperti saklar gitu ya. Sehingga bisa dibuat dalam kondisi high atau low. Jadi misalkan saya punya komponen, jadi Anda lihat di sini ada place electrochemical. Anda boleh klik di situ ya. Di sini Anda ketik saja SPDT. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, ada pilihan. Nah, ini sepertinya bisa ya. Yang ini SPDT underscore SB ya. Anda pilih yang ini. Bentuk fisiknya simbol ininya adalah seperti ini. Kemudian pilih OK ya. Anda lihat di situ. Karena kita butuh dua, maka saya pilih OK lagi. Maka dia oke. Berarti sudah cukup. Kita close. Oke. Nah, di sini saya mau memutar. Jadi S1 ya. Saya mau putar arahnya. Ingat tadi Ctrl R untuk memutar ya. Oke. Anda lihat. Perhatikan. Anda lihat di situ saya hubungkan. Yang di bawah juga untuk apa namanya? SPDT yang kedua ini saya putar lagi. Ya. Kemudian saya hubungkan dengan input. Nah, ini saya mau ganti dengan nama input misalnya SA ya, input A. Jadi kalau gitu saya double klik, arahkan kursor di sini, double klik, pilih yang label. S1 misalnya Anda ganti dengan A. Oke. S2-nya Anda ganti, pilih label lagi. S2-nya Anda ganti dengan B. Jadi Anda lihat di sini kalau saya klik ya, ini sudah berubah ya. Saklarnya pindah. Itu juga yang di sini saklarnya pindah. Ya. Nah, sekarang untuk di sini saya misalnya memberikan masukan high, yaitu misalnya adalah saya berikan tegangan sebesar 5 volt. Kemudian yang bagian bawah di sini saya memberikan masukannya adalah low, yaitu dengan menghubungkan dengan ground. Jadi kalau high, saya pilih di bagian sini ada place source. Saya klik, pilih yang VCC saja. Oke. Ya. Ini ya. Pilih yes. Kemudian saya pilih ground, ya. Oke lagi. Saya letakkan di sini. Groundnya saya butuh 2, saya pilih oke lagi. Ground 1 di sini. Berarti kalau sudah selesai, close. Ya. Dan lihat di sini, groundnya saya hubungkan dengan ujung LED. Kemudian yang di sini, ya, Anda lihat input di sini SB, salah satu inputnya saya hubungkan dengan ground. Begitu juga untuk SA-nya, salah satu input saya hubungkan dengan ground. Ya. Anda lihat untuk yang VCC nilainya adalah di sini tertulis 5 volt. Ya. Ya, jadi saya hubungkan satu input terhubung dengan ini ya.
dengan masukkan SB, berarti kedua ini akan dihubungkan dengan VCC. Oke. Nah, saya punya rangkaiannya sudah jadi. Ya, sekarang kita mau menguji. Ya, jadi kondisi seperti ini misalnya, jadi terlihat bahwa Anda lihat input A dan input B, keduanya terhubung dengan 5 volt. Ya, kalau kayak gini, input A dan input B terhubung dengan ground. Jadi masukan A dan masukan B pada gerbang OR, itu masukannya adalah 00 atau low-low. Berarti sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi kalau mau di running mau lihat hasilnya, indikatornya pada lampu LED. Sini ya, Anda klik yang tanda play hijau, Anda klik. Oke. Anda lihat lampu LED-nya tidak nyala karena input A dan B-nya itu adalah sama dengan 0. Ya. Sekarang misalnya kalau input A-nya tetap 0, input B-nya yang saya kondisikan 1. Oke. Jadi A0, B-nya 1. Ini ya, lampu LED-nya menyala. Sekarang kalau gantian input B-nya 0, input A-nya 1, ya, Anda lihat lampu LED-nya juga nyala. Kemudian terakhir input A-nya 1, input B-nya SB-nya 1, ya, saya klik, lampu LED-nya nyala. Ya. Jadi itu adalah contoh ya sederhana untuk mensimulasikan bagaimana mengoperasikan dioda 7432, gerbang logika yaitu 7432 yaitu gerbang OR, kemudian yang dihubungkan dengan sebuah masukan yang kita berikan kondisi high atau low menggunakan SPDT yaitu seperti saklar ini, dan kita melihat indikator outputnya ya, dan hasilnya tentu sudah sesuai dengan konsep atau teori yang sudah. Oke, sekarang untuk kasus yang akan kita coba pada multisim ya, misalnya kita mau merangkai sebuah kombinasi gerbang logika. Jadi Anda bisa lihat di sini adalah ada kombinasi gerbang logika. Ini adalah gerbang logika dasar, yaitu ada gerbang AND, kemudian gerbang NOT, kemudian ada gerbang OR. Dari kombinasi gerbang logika ini memiliki 3 input ya. Jadi setiap inputnya itu saya namakan adalah input A, input B, dan input C. Berarti kalau ada 3 input, itu artinya ada 8 kombinasi. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana outputnya untuk setiap input yang kita berikan. Ya. Nah, kita akan mau uji coba pada multisim. Ya. Namun, perlu kita lihat ada beberapa komponen yang diperlukan pada multisim. Jadi, yaitu untuk gerbang N itu adalah 74LS08, OR itu adalah 74LS32, gerbang NOT itu adalah 74LS04. Nah, ini ada SPDT, SB yang kita butuhkan itu adalah 3 buah. Kemudian ada resistor 220 ohm, kemudian sama LED sebagai indikator. Kondisinya adalah yang menunjukkan kondisi high atau low ya. Jadi kalau kita lihat secara teori ya, ini adalah tabel kebenarannya. Kemudian ini adalah inputnya itu adalah A, B, dan C. Jadi kalau untuk bagian yang pertama itu adalah kalau kita masukkan itu adalah A0, B0, dan C-nya 0, maka keluaran dari gerbang N itu adalah 0. Gerbang NOT 1, maka keluaran Y-nya adalah 1. Kita tuliskan di situ 1. Selanjutnya kalau A0, B0, C-nya 1. Kalau kita analisis, ya, maka keluaran Y-nya adalah 0. Kemudian kalau misalkan A0, B1, C-nya 0, ya. Kalau kita analisis lagi, ya, maka keluaran Y-nya adalah 1. Maka saya tuliskan di situ adalah 1. Selanjutnya adalah kalau A0, B1, C-nya 1, maka keluaran Y-nya itu kalau dianalisis
itu adalah sama dengan 0. Dan kalau misalkan untuk selanjutnya A1, B0, C-nya 0, maka keluaran Y yang dianalisis itu adalah Y-nya adalah sama dengan 1. Kemudian kalau A-nya 1, B0, C-nya 1, maka Y-nya adalah sama dengan 0. Ya. Dan terakhir untuk A1, B1, C0 dan A1, B1, C-nya 1. Itu kita peroleh Y-nya adalah sama dengan 1. Nah, jadi ini adalah tabel kebenaran setelah kita melalui proses analisis. Ya. Nah, dari rangkaian ini akan kita tunjukkan menggunakan multisim, kemudian kita berikan kombinasi masukan, apakah outputnya sama dengan keluaran yang ada di sini. Oke, untuk mengetahui bagaimana menggunakannya, oke, silakan menyaksikan berikut ini pada program multisim. Nah, sekarang kita mau membuat rangkaian kombinasi, ya, gerbang logika yang tadi, yang terdiri dari gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Jadi kita kembali ke ini ya, place.ttl. Cukup Anda klik di situ. Ya, di sini sudah ada gerbang OR, kemudian oke. Saya hanya butuh satu saja. Saya cukup klik A. Kemudian saya cancel. Kemudian saya butuh gerbang N, yaitu saya ketik di situ adalah 7408. Oke lagi. Klik A. Kemudian saya butuh gerbang NOT satu buah, yaitu adalah 7404. Oke. Ya. Nah, karena sudah selesai, saya close. Saya hubungkan dulu. Ya. Ini karena terlalu berdempet, saya geser ke atas sedikit. Saya sejajarkan saja. Oke. Kemudian saya hubungkan. Output di sini kita perlu menambahkan nilai resistor. Ya, ini ya. Oke. Kemudian saya butuh LED. Jadi kalau misalnya Anda tidak mau keluar lagi, ya, Anda bisa klik di sini, yang grup di sini. Anda langsung saja pilih yang ini ya, yang dioda, klik dia, kemudian pilih di sini ya. Ini untuk ada pilihan LED di sini, ya. Kemudian pilih yang LED red, ya. Oke, ya. Sini ya. Kemudian kita juga masih membutuhkan SPDT. Jadi Anda boleh kembali ke grup, klik, kemudian pilih yang electrochemical, ya. Electrochemical itu terdapat pada bagian supplementary switch, pilih yang SPDT SP. Oke, saya letakkan. Ingat, Anda lihat di sini ada 3 input, ya, sehingga saya membutuhkan 5 SPDT. Maaf, 3 SPDT. Ya. Saya butuh satu lagi. Kalau sudah, saya close dulu, saya atur dulu ya. Ini, saya putar arahnya, jangan lupa, tinggal Anda klik sampai berbentuk kotak gini, kemudian Ctrl R. Ya. Oke. Arahkan kursor untuk dihubungkan dengan inputnya. Kemudian yang di sini, Ctrl R juga. Ini saya geser ke atas sedikit. Kemudian yang S3 ini, ya, saya Ctrl R lagi. Lihat, dihubungkan dengan masukan dari
gerbang 6. Nah, kita pilih ya bagian-bagian atas, misalnya kita pilih untuk semuanya dihubungkan dengan high, level tegangan yang tinggi. Maka di sini semua kita hubungkan jadi satu saja. Kemudian yang bagian sini bawah, ya ini kita hubungkan dengan yang namanya nanti dihubungkan dengan yang ground. Sehingga, oh ya sini kita hubungkan dulu. Oke. Kita butuh ground. Ground itu adalah di place source di sini. Ground. Groundnya yang kita butuh itu ada 2. Ya. Saya letakkan di sini. Kemudian saya butuh adalah VCC juga. Oke, saya letakkan di sini. Yes. Oh ya, groundnya masih kurang 1. Oke, saya letakkan di sini. Kalau sudah, close. Ya, saya hubungkan. Oke, itu juga dengan ini. Ground yang di sini saya hubungkan dengan ini. Kemudian untuk yang sumber untuk menghasilkan kondisi high-nya itu saya hubungkan dengan yang ada di sini. Oke, jadi saya kondisikan semua. Ini adalah dalam kondisi 0. Nah, kalau Anda mengganti namanya S1 misalnya itu adalah menjadi SA. Ini ya. Klik 2 kali. Klik label. SB. Oke, kemudian S3 klik 2 kali juga. Label Anda ganti dengan SC. Oke. Jadi Anda lihat jadi ini apa namanya rangkaiannya ya, kombinasi rangkaian gerbang logika sudah sesuai. Kemudian setiap input dalam kondisinya itu adalah kondisi low. Jadi kalau kayak gini AB ya, AB dan C semuanya dikasih low waktu saya running ya. Ini ya, Anda lihat bahwa lampu LED-nya nyala ya. Lampu LED-nya nyala ya, sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian kalau gitu ya, kalau gitu untuk kemudian untuk A-nya 0, B0, C-nya 1 ya. Anda lihat lampu LED-nya padam ya. Lampu LED-nya padam. Kemudian untuk A-nya 0 ya. B-nya 1 cukup Anda klik di situ, B-nya 1 ya. C-nya 0. Lampu LED-nya nyala. Yang berikut itu adalah A0, B1, C1. A0, B1, C1. Lampu LED-nya padam. Ya. Kemudian A-nya 1, B0, C0. A-nya 1, B0, C0. Lampu LED-nya nyala. Ya. Kemudian A-nya 1 ya. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1 ya. Lampu LED-nya padam. Kemudian A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0, lampu LED-nya nyala. Kemudian kalau semuanya kita kondisikan adalah A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1 ya, lampunya nyala. Jadi ini ya sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Jadi ini adalah proses simulasi bagaimana kita membuat sebuah kombinasi gerbang logika yang sederhana. Kemudian kita memberikan masukannya itu adalah untuk setiap input yang dapat dikontrol, yaitu A, B maupun C, dengan dapat dikondisikan high atau low. Maka kita juga sekalian bisa melihat hasil outputnya, dan dari
proses simulasi tadi, ya, saya kira sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah kita peroleh yang dianalisis secara teori. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.